warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifiri Mazara. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah teori ekonomi makro. Langsung saja untuk pertemuan 10, yaitu keseimbangan perekonomian terbuka. Sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, sektor ekonomi dibedakan kepada 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Lalu keseimbangan pendapatan nasional dalam sistem perekonomian terbuka. Untuk melihat keseimbangan pendapatan nasional dalam sistem perekonomian terbuka dari keseimbangan pendapatan nasional, prinsipnya sama dengan menentukan keseimbangan perekonomian tertutup. Hanya saja pada ekonomi terbuka terdapat penambahan komponen pengeluaran agregat dari sektor perdagangan luar negeri berupa net ekspor. Lanjut, angka pengganda dalam sistem ekonomi terbuka. Angka pengganda dalam sistem pajak proporsional. 1. Angka pengganda investasi. 2. Angka pengganda pengeluaran pemerintah. 3. Angka pengganda ekspor. 4. Angka pengganda impor. 5. Angka pengganda pajak. Dan 6. Angka pengganda transfer payment. Penentu ekspor dan impor. Faktor-faktor yang menentukan ekspor. Faktor terpenting yang menentukan ekspor adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan impor. Opini bahwa hanya rumah tangga yang membeli barang-barang dari luar negeri sebenarnya dalam praktiknya tidaklah demikian. Banyak barang buatan luar negeri juga diimpor oleh sektor lain, yaitu perusahaan dan pemerintah. Selanjutnya, multiplier dalam perekonomian terbuka. Secara definisi, multiplier adalah rasio di antara pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat. Dalam suatu perekonomian terbuka, ciri fungsi konsumsi rumah tangga, pajak pemerintah, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor, dan impor adalah sebagai berikut. Selanjutnya, perubahan untuk mencapai kesempatan kerja penuh dengan menurunkan pajak, dengan menambah pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, multiplier dalam perekonomian terbuka. Penghitungan multiplier dalam perekonomian terbuka lebih kecil daripada perekonomian tertutup. Selanjutnya, persamaan multiplier perekonomian terbuka. Multiplier adalah nisbah pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat. Selanjutnya, pertemuan 11 tentang pengangguran. Masalah pengangguran jika dikaji dari sudut persediaan tenaga kerja adalah menguntungkan karena akan dapat membuka beraneka macam proyek. Selanjutnya, tingkat partisipasi angkatan kerja. Pengukuran tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK diperlukan untuk mengetahui tingkat kegiatan masyarakat yang akan mempengaruhi besarnya angka persediaan tenaga kerja. Umumnya, TPAK dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penduduk. Kedua, usia penduduk. Ketiga, pendapatan rumah tangga. Keempat, tingkat pendidikan. Selanjutnya, dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat 2 cara untuk menggolongkannya, yaitu berdasarkan kepada sumber atau penyebab, dan kedua, berdasarkan kepada ciri pengangguran yang wujud. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran normal atau friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, pengangguran
pengangguran teknologi. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, dan setengah menganggur. Dampak dari pengangguran: 1. Berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran. 2. Menimbulkan masalah ekonomi dan sosial. 3. Kekacauan politik dan sosial. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran struktural. 1. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. 2. Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan. 3. Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi, kesempatan atau lowongan kerja yang kosong. Dan 4. Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran friksional. Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru. 2. Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. 3. Menggalakkan pengembangan sektor informal. 4. Menggalakkan program transmigrasi. Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah. Cara mengatasi pengangguran musiman. 1. Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain. 2. Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu sambil menunggu musim tertentu. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran siklus. 1. Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. 2. Meningkatkan daya beli masyarakat. Hubungan pengangguran dengan kebijakan pemerintah. 1. Pengangguran dan kebijakan fiskal adalah mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. 2. Pengangguran dan kebijakan moneter adalah menambah penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga, dan menyediakan kredit khusus untuk kegiatan tertentu. 3. Pengangguran dan kebijakan segi penawaran adalah mendorong lebih banyak investasi. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam mengatasi kebijakan fiskal, moneter, dan segi penawaran. Dalam kebijakan fiskal atau Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN 2018 akan dibuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau pajak untuk mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat. Selanjutnya, beberapa tujuan kebijakan pemerintah. Tujuan bersifat ekonomi. 1. Untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru. 2. Untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dan 3. Memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Selanjutnya, tujuan bersifat sosial dan politik. Berikut 3 masalah yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah mengurangi pengangguran. Yang pertama, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. 2. Menghindari masalah kejahatan. 3. Mewujudkan kestabilan politik. Selanjutnya, pertemuan 12 tentang inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai naiknya harga-harga untuk semua barang secara terus-menerus yang dapat mengganggu, bahkan dapat mengancam perekonomian suatu negara.
Ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi. 1. Kenaikan harga. 2. Bersifat umum. 3. Berlangsung terus-menerus. Selanjutnya, masalah inflasi atau kenaikan harga. Jenis-jenis inflasi. Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada bentuk berikut. 1. Inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. 2. Inflasi desakan biaya atau cost push inflation. Menurut asal-usul inflasi. Inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. 2. Inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Selanjutnya, menurut parah tidaknya inflasi. Laju inflasi ringan kurang dari 10%. Laju inflasi sedang 10% sampai dengan 30%. Laju inflasi berat dari 30% sampai dengan 100%. Hyperinflasi lebih dari 100%. Selanjutnya, menurut sifat inflasi. 1. Inflasi merayap, menengah, dan hyperinflasi. Berdasarkan kepada tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu inflasi merayap, inflasi sederhana atau moderate, dan hiperinflasi. Definisi inflasi merayap dan hyperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya, sedangkan hyperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat. Selanjutnya, indeks harga konsumen atau IHK. Angka indeks merupakan suatu konsep yang dapat memberikan gambaran tentang perubahan-perubahan variabel dari suatu periode ke periode berikutnya. Indeks harga dalam ekonomi mempunyai peranan antara lain: 1. Dapat dijadikan standar pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. 2. Indeks harga merupakan petunjuk atau indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara umum. 3. Indeks harga pedagang besar dapat memberikan gambaran atau tren dalam perdagangan. 4. Indeks harga konsumen dan indeks biaya hidup dapat digunakan sebagai dasar penetapan gaji, termasuk dasar untuk mengubahnya. 5. Indeks harga yang dibayar atau diterima petani dapat menggambarkan apakah petani semakin makmur atau tidak. 6. Indeks harga dapat dijadikan dasar untuk menetapkan pola atau kebijakan ekonomi moneter oleh pemerintah. Selanjutnya, jenis-jenis angka indeks. 1. Indeks harga konsumen atau IHK. 2. Indeks harga perdagangan besar atau wholesaler. 3. Indeks harga yang diterima petani. 4. Indeks harga yang dibayar petani. Selanjutnya, perhitungan angka indeks harga. Angka indeks harga adalah angka indeks yang menunjukkan perubahan harga dari suatu periode ke periode lainnya. Selanjutnya, indeks harga dengan metode Last Payers atau IL. Penjelasannya ada di situ. Selanjutnya, indeks harga dengan metode PSG. Ada 2 metode itu untuk penghitungan angka indeks harga. Selanjutnya, efek buruk inflasi. Kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus akan menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi, kemakmuran individu, dan masyarakat.
Selanjutnya, inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi. Selanjutnya, inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek berikut kepada individu masyarakat. 1. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Ketiga, memperburuk pembagian kekayaan. Selanjutnya, bagaimana sebuah hyperinflation dimulai? Hiperinflasi adalah kenaikan harga rata-rata dalam satu bulan yang kenaikannya melewati 50% atau melewati 100% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, analisis permintaan agregat dan penawaran agregat. Kenaikan harga barang adalah proses penyesuaian dari gejala terjadinya peningkatan permintaan. Begitu juga sebaliknya dengan penurunan harga barang. Permintaan agregat. Permintaan agregat adalah permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama satu periode tertentu. Pengaruh kebijakan moneter terhadap permintaan agregat. Kebijakan moneter atau moneter polisi adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengarahkan ekonomi makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan mengarahkan ekonomi makro ke kondisi yang diinginkan atau lebih baik dengan mengatur anggaran pemerintah. Selanjutnya, penawaran agregat. Kebijakan pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap penawaran agregat. Selanjutnya, inflasi dan keseimbangan ekonomi. Inflasi tekanan pemerintah atau demand pull inflation. Inflasi tekanan pemerintah adalah inflasi yang terjadi karena dominannya tekanan permintaan agregat. Inflasi dengan dorongan biaya atau cost push inflation. Inflasi dorongan biaya atau cost push inflation terjadi karena kenaikan biaya produksi. Stagflasi. Stagflasi menerangkan kombinasi dari dua keadaan buruk yaitu stagnasi dan inflasi. Stagnasi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi sekitar 0% per tahun. Selanjutnya, pertemuan 13 tentang kebijakan pemerintah. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan guna mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi dan tujuan ekonomi yang hendak dicapai. Kebijakan fiskal disebut juga sebagai kebijakan ekonomi makro dengan tujuan 1. Membantu fluktuasi dari siklus usaha tidak besar. Kedua, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, menurunkan inflasi yang tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal ekspansif yang pertama adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih bagus melalui perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada saat munculnya kontraksional GAP. Selanjutnya, kebijakan fiskal kontraktif yang kedua. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah melalui penurunan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal secara umum adalah dicapainya kestabilan ekonomi yang mantap dan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak sehingga tingkat pengangguran ilmiahnya. Pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan tujuan sebagai berikut. 1. Menekan tingkat pengangguran dengan cara membuka kesempatan kerja melalui kegiatan pemerintah berupa belanja barang, jasa, dan proyek.
Kedua, menjaga inflasi melalui stabilitas harga. Ketiga, memacu investasi melalui pemberian insentif pajak dan pembangunan infrastruktur. Keempat, menetapkan kebijakan penerapan tarif pajak dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi. Kelima, menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis global. Keenam, mendistribusikan pendapatan nasional dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan melalui pengenaan tarif pajak progresif. Selanjutnya, pengertian kebijakan moneter merupakan langkah dalam mengendalikan keadaan ekonomi dalam konteks makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan pemerintah dalam moneter dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Tingkat diskonto atau discount rate merupakan pemberian kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada suatu bank umum dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian atau mismatch pengelolaan dana yang bersifat sementara atau discount window. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki tujuan utama dalam menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga. Selanjutnya, ada tujuan dan peran Bank Indonesia dalam kebijakan moneter. Lalu selanjutnya, peran Bank Indonesia dalam mengatur jumlah uang beredar yang ada di masyarakat dengan cara sebagai berikut. 1. Jika bank sentral menginginkan adanya penambahan jumlah uang beredar di masyarakat, maka bank sentral akan membeli surat-surat berharga dari bank-bank umum berupa sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga negara atau SBN, dan surat utang negara atau SUN. Selanjutnya yang kedua, jika bank sentral ingin menambah jumlah uang beredar yang ada di masyarakat, bank sentral menurunkan tingkat diskonto dan suku bunga pinjaman yang diberikan kepada bank-bank umum, sehingga biaya atau bunga yang harus dibayar oleh bank umum menjadi lebih murah. Selanjutnya yang ketiga, jika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar, bank sentral akan mewajibkan bank-bank umum untuk menaikkan tingkat cadangan minimumnya. Pada umumnya, kerangka kebijakan moneter terdiri atas instrumen sasaran operasional, sasaran utama, dan sasaran akhir. Selanjutnya, pertemuan 14 tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar perjanjian bersama. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional memiliki kerumitan dan kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain: 1. Baik pembeli dan penjual dipisahkan oleh batas-batas antar negara. Kedua, pengiriman barang yang harus dikirim ke suatu negara akan melewati bermacam peraturan seperti pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. Ketiga, antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, hukum dalam perdagangan, dan sebagainya. Selanjutnya, teori-teori perdagangan internasional. Ada pandangan kaum merkantilisme, ada teori keunggulan absolut, ada teori keunggulan komparatif.
ada teori Hexeter-Ohlin, dan ada teori permintaan timbal balik. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Manfaat tersebut antara lain: 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Keempat, transfer teknologi modern. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Beberapa adalah yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, antara lain: 1. Revolusi informasi dan transportasi. Kedua, interdependensi kebutuhan. Ketiga, liberalisasi ekonomi. Keempat, asas keunggulan komparatif. Kelima, kebutuhan devisa. Selanjutnya, penghambat-penghambat perdagangan. 1. Penghambat alami, yaitu jarak antar negara. Kedua, masalah utama yang menjadi penghambat dari perdagangan internasional adalah penghambat yang dibuat sendiri, yaitu tarif dan non-tarif. Dalam perdagangan internasional, ada banyak penghambat lainnya yang diciptakan selain tarif. Penghambat tersebut antara lain: 1. Kuota. Kedua, embargo. Ketiga, kebijakan pengadaan pemerintah. Kelima, prosedur biaya masuk dan keluar. Selanjutnya, jenis-jenis perdagangan internasional, yaitu ekspor, barter, konsinyasi, package deal, penyelundupan atau smuggling, dan border crossing. Selanjutnya, pertemuan 15 tentang neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain. Pembayaran-pembayaran yang dilakukan tersebut meliputi: 1. Penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa. Kedua, aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Ketiga, aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek atau seperti mendepositkan uang di luar negeri. Selanjutnya, ciri-ciri neraca pembayaran. 1. Transaksi berjalan, dan kedua, lalu lintas modal. Selanjutnya, penyajian neraca pembayaran, yaitu penyajian standar dan penyajian analitis. Selanjutnya, konsep keseimbangan neraca pembayaran. Yang pertama, konsep keseimbangan perdagangan atau trade balance. Kedua, konsep keseimbangan transaksi berjalan atau current account balance. Ketiga, konsep basic balance. Keempat, konsep overall balance. Selanjutnya, mekanisme atau proses penyesuaian neraca pembayaran. Pertama, mekanisme harga. Kedua, mekanisme pendapatan. Ketiga, mekanisme moneter. Selanjutnya, manfaat neraca pembayaran. Manfaat neraca pembayaran lainnya yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah di bidang ekonomi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran. 1. Perubahan kurs devisa. Kedua, perubahan harga. 3. Perubahan tingkat pendapatan. 4. Perubahan tingkat bunga. Selanjutnya, kebijakan dalam menghadapi tekanan neraca pembayaran. Secara umum, langkah kebijakan tersebut antara lain: defisit rekening transaksi berjalan dapat ditanggulangi dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Depresiasi mata uang. 2. Proteksionisme. Selanjutnya, defisit transaksi modal dan keuangan dapat dilakukan dengan: 1. Membatasi kepemilikan luar negeri atas aset-aset domestik. Kedua, menaikkan tingkat tabungan. Ketiga, defisit transaksi berjalan mengarahkan pada pengangguran. Selanjutnya, pertemuan 16 tentang kurs valuta asing.
Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang sesuatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara tertentu. Kurs valuta asing dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, atau kalau kita analogikan ke dalam rupiah, banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Penentuan kurs valuta asing. 1. Berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas. Kedua, penentuan kurs pertukaran oleh pemerintah. Selanjutnya, sistem kurs valuta asing. Menurut Kuncoro, ada beberapa sistem kurs mata uang yang berlaku di perekonomian internasional, yaitu 1. Sistem kurs mengambang atau floating exchange rate. Kedua, sistem kurs tertambat atau pegged exchange rate. Ketiga, sistem kurs tertambat merangkak atau crawling pegs. Keempat, sistem sekeranjang mata uang atau basket of currencies. Kelima, sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Ada beberapa faktor penentu yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu 1. Faktor fundamental. 2. Faktor teknis. Ketiga, sentimen pasar. Lebih lengkap dimakan oleh Adler yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kurs, yaitu 1. Permintaan terhadap falas atau foreign exchange demand. 2. Penawaran terhadap falas atau foreign exchange supply. Ketiga, kontrol pemerintah. Keempat, spekulan di pasar falas. Kelima, informasi yang mendukung permintaan maupun penawaran falas. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. 1. Kebijakan pemerintah. Kedua, tingkat inflasi. Ketiga, perbedaan tingkat suku bunga. Keempat, aktivitas neraca pembayaran. Kelima, tingkat pendapatan relatif. Keenam, ekspektasi. Selanjutnya, pengaruh kurs terhadap bisnis, pengaruh terhadap importir, pengaruh terhadap eksportir, pengaruh terhadap utang piutang, dan pengaruh terhadap pemilik dolar. Selanjutnya, perkembangan kebijakan sistem nilai tukar di Indonesia. 1. Multiple exchange system atau sistem nilai tukar bertingkat. Kedua, fixed exchange rate system atau sistem nilai tukar tetap. Ketiga, managed floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang terkendali. Keempat, free floating exchange rate system atau sistem tukar tetap. Ketiga, managed floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang terkendali. Keempat, free floating exchange rate system atau sistem nilai tukar mengambang bebas. Selanjutnya, pertemuan 17 tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisikal produksi barang dan jasa yang berlaku dalam suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya, beberapa hal yang menyebabkan adanya dorongan untuk mempercepat pembangunan di negara berkembang diantaranya adalah 1. Keinginan negara berkembang untuk mengatasi keterbelakangan mereka. Kedua, sebagai usaha membantu mewujudkan pembangunan ekonomi untuk menghambat perkembangan komunisme. Ketiga, sebagai usaha untuk meningkatkan hubungan ekonomi. Keempat, berkembangnya keinginan untuk membantu negara berkembang. Selanjutnya, pendapatan per kapita sebagai pengukur kemakmuran. Penjelasannya sudah tertera di presentasi PowerPoint saya. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, yaitu tanah dan kekayaan alam lainnya,
jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial, dan sikap masyarakat. Selanjutnya, pertemuan 18 tentang perkembangan perekonomian global. Ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat sehingga menciptakan satu ekonomi global. Selanjutnya, pengertian krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Selanjutnya, kerjasama ekonomi internasional. 1. World Bank. Dan kedua, WTO atau World Trade Organization. Selanjutnya, kerjasama ekonomi regional. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan tertentu. Contohnya adalah ASEAN. Selanjutnya, kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi ini dijalankan oleh dua lembaga ekonomi atau lebih antar wilayah regional. Contohnya adalah ASEM atau ASEAN European Meeting. Selanjutnya, kelompok kebangkitan ekonomi. 1. BRICS. BRICS atau singkatan dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan South Africa saat ini menjadi titik sentral portofolio investasi global. Kedua, The Next 11 atau N11. The Next 11 atau N11 adalah kelompok 11 negara yang dibuat oleh Bank Investasi Goldman Sachs pada 12 Desember 2005. Negara-negara tersebut adalah Bangladesh, Filipina, Indonesia, Iran, Korea Selatan, Meksiko, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Vietnam. Selanjutnya, BRIM, BRIC, dan BRICS, yaitu kelompok negara ini meliputi Meksiko, Korea Selatan, dan Indonesia saat ini menduduki peringkat 13, 15, dan 19 dalam daftar negara dengan ekonomi terbesar. Presentasi dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ingin mengetahui lebih lengkap lagi tentang penjelasan presentasi saya tadi, bisa langsung cek di akun YouTube saya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.